Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai kitab Wahyu, suratan terakhir dari seluruh Alkitab. Dan penting sekali untuk memahami karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk hari-hari akhir ini. Jadi kita tahu menurut kebenaran firman, dunia ini sedang ke arah mana. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, sungguh bersyukur kami kepadamu Tuhan. Mohon nikmat-Mu untuk hamba untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dari pelajaran kitab Wahyu ini, sehingga setiap kami bisa mengerti ke arah mana dunia ini dan bagaimana rancangan-Mu terhadap dunia, khususnya terhadap anak-anak-Mu Tuhan. Bagaimana kami merespon dari seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, tuntun semua kami Tuhan, baik mereka yang akan melihat video ini maupun khususnya hamba untuk menyampaikan sehingga dengan bahasa sederhana untuk bisa dimengerti oleh setiap lapisan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Wahyu yang ditulis oleh seorang rasul, ada 5 yang ditulis oleh dia, yaitu Rasul Yohanes. Ditulis dengan sungguh-sungguh karena ini rasul yang meninggalnya pun di usia tua, mati dengan wajar. Berbeda dengan rasul-rasul lain, saudara ya, ada yang mati syahid. Tetapi untuk Rasul Yohanes sendiri matinya karena usia tua. Dan kitab Wahyu ini, saudara, adalah kitab tentang penyingkapan. Karena arti dari Wahyu adalah apokalipsis. Artinya menyingkapkan atau membuka segala rahasia. Dan dengan adanya kitab Wahyu ini sebenarnya tidak ada lagi yang misteri, saudara. Nah, itu sebabnya kita melihat dulu bagaimana nubuatan mengenai penulis kitab Wahyu yang bernama Yohanes. Kita membaca Injil Yohanes 21 ayat 21 sampai 23. Ini nubuatan tentang Rasul Yohanes. Ketika Petrus melihat murid itu, maksudnya Yohanes, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, Petrus. Tetapi engkau," untuk Petrus ini, "ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Ya saudara, jadi ini adalah nubuatan tentang Yohanes yang dikenal dengan murid yang dikasihi. Saudara ya, sangat luar biasa untuk Yohanes memang. Saudara perhatikan, Yesus bilang begini, "Jikalau aku menghendaki sampai aku datang." Nah, ini satu mengandung makna yang dalam, saudara. Lalu murid-murid salah menafsirkan. Ya, makanya banyak orang-orang kadang-kadang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu salah menafsirkan, seperti murid-murid, saudara ya. Murid-murid lain salah menafsirkan, mereka menganggap Yohanes itu tidak mati seperti Elia dan seperti Musa. Tapi ditegaskan lagi oleh Tuhan, bukan itu maksudnya. "Jikalau aku menghendaki sampai ia hidup sampai aku datang." Nah itu saudara ya. Lalu bagaimana caranya? Apakah Tuhan kehendaki? Ya, Tuhan kehendaki. Makanya ada kitab Wahyu ini. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab di mana bicara mengenai Tuhan datang. Dari mulai Tuhan datang bahkan seterusnya melanjut, saudara ya. Bahkan sebelumnya. Nah ini perhatikan nih. Jadi ini bicara mengenai hari-hari seperti kita ini, hari-hari akhir, bahkan melebihi daripada kita. Nah saudara, jadi bagaimana ini? Tuhan menghendaki Yohanes hidup. Nah, jadi ungkapan ini, saudara, mengandung makna bahwa Yohanes itu hidup sampai Tuhan datang. Waktu dia mendapatkan penglihatan-penglihatan,
Itu bukan dia melihat seperti satu media, saudara ya, seperti dia lihat televisi, bukan. Dia ada di situ, di waktu itu, saudara. Bagaimana caranya? Karena dia hidup sampai Tuhan datang, artinya dia ada di waktu itu, saudara. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah Yohanes memang pertama-tama dibuang di Pulau Patmos. Tempat itu tempat yang sepi. Saudara ya, tidak ada orang di situ, tinggal cuman Yohanes sendiri. Mungkin dalam hati Yohanes, aduh kenapa aku dikucilkan demikian rupa ya. Kadang-kadang juga gitu. Kita nggak ngerti apa rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu punya maksud yang terbaik, saudara, dan sempurna rencananya. Seperti Yohanes mungkin dalam pikiran manusiawinya, kenapa aku dikucilkan, ditaruh di tempat yang kecil dan di tempat yang sepi seperti itu. Tetapi ada maksud dari Tuhan, saudara. Kenapa? Sebab pada saat Yohanes berada di Pulau Patmos itu, maka Yohanes dibawa oleh Roh seperti apa yang disampaikan di dalam Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Wahyu 4 ayat 2 juga begitu. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Jadi dibawa oleh Roh. Rohnya Yohanes dibawa oleh Roh Kudus untuk masuk di dalam masa-masa ke depan, bahkan masa-masa yang lebih daripada kita. Nah, saudara, itu sebabnya untuk memahami kitab Wahyu ini kita harus mengerti si penulisnya. Si penulisnya itu adalah orang yang hidup di 2000 tahun yang lalu, yang tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada alat komunikasi, tidak ada satelit, tidak ada handphone, tidak ada ya segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang canggih sekarang ini. Dia tidak tahu, saudara. Dia tidak tahu namanya apa. Makanya dia dalam ungkapannya dia memberikan satu ungkapan sesuai dengan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu? Ya dia cuma tahu kuda, kereta, pedang, busur. Lalu ada yang diungkapkan sama dia sengatannya seperti sengatan kalajengking. Seperti itu, saudara ya. Itu sebabnya untuk memahami kitab Wahyu ini, pada saat ada ungkapan-ungkapan mengenai ada kuda, bukan berarti ada kuda. Bukan berarti ada kereta kuda. Kalau gitu nggak cocok dengan zaman sekarang ya. Saudara ya. Itu sebabnya kita harus paham bahwa yang nulis ini hidupnya 2000 tahun yang lalu. Sedangkan dia mendapatkan pernyataan-pernyataan ini melebihi daripada kita dengan teknologi yang canggih. Ya, ini adalah hal yang pertama yang kita harus ketahui.